Yang kita tuntut undang-undang perampasan aset koruptor, yang disahkan malah undang-undang perampasan aset rakyat. Apes banget jadi rakyat. Good. Pokoknya siapapun yang tidak taat, hajar Pak. Mantap. Tapi mohon maaf Bapak, izinkan curhat ya Pak ya. Sebagai tukang ojek, ini mah saya mah sebagai tukang ojek, izinkan curhat ya Pak ya. Gini loh Pak, biasanya orang-orang yang telat bayar pajak atau bahkan tidak bayar pajak sampai 2 tahun lamanya, biasanya itu bukan orang kaya Bapak. Tapi biasanya orang-orang miskin. Ini kenapa sih nih negara Konoha bukannya melegalkan perampasan aset para koruptor, malah melegalkan perampasan aset untuk rakyat? Itu kendaraan yang pajaknya mati 2 tahun, so pasti bukan milik orang kaya kan? Iya kan? Pasti milik orang-orang yang tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda, teman-teman. Ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar menarik terkait perampasan kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak selama 2 tahun ya. Waduh. Ini sangat menarik sekali mengingat selama ini yang diharapkan rakyat adalah pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Malah yang disahkan adalah perampasan aset rakyat kecil ya, rakyat miskin. Waduh. Nggak membayar pajak itu karena nggak punya duit loh Pak ya. Iya, kalau rakyat ya, rakyat kecil ya, nggak membayar pajak itu karena nggak punya duit. Ya beda dengan orang kaya ya loh ya. Lah kok malah dirampas negara asetnya? Mungkin saja itu adalah aset satu-satunya yang dimiliki. Ya toh? Bayar pajak malah dikorupsi para elit kebo juga ya kan. Iyalah, koclak pokoknya ya. Tetapi konon teman-teman ya, ada info juga yang menyebutkan bahwa informasi tersebut ya terkait penyitaan itu tidak benar ya. Saya nggak tahu juga sih benar ataukah salah. Yang jelas saat ini isu ini sangat viral sekali di media sosial dan layak kami sajikan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aturan tilang berubah, surat kendaraan mati bisa disita dan dihapus datanya. Good. Pokoknya siapapun yang tidak taat, hajar Pak. Mantap. Tapi mohon maaf Bapak, izinkan curhat ya Pak ya. Sebagai tukang ojek, ini mah saya mah sebagai tukang ojek, izinkan curhat ya Pak ya. Gini loh Pak, biasanya orang-orang yang telat bayar pajak atau bahkan tidak bayar pajak sampai 2 tahun lamanya, biasanya itu bukan orang kaya Bapak. Tapi biasanya orang-orang miskin. Salah satunya ojol seperti Mang Uho. Gini loh, pendapatan Mang Uho itu sehari itu rata-rata biasanya kalau full jalan itu 150.000. Ini rinciannya. Bensin 30 ya. Terus makan dan segala macamnya ya. Nggak ngerokok loh, Mang Uho nggak ngerokok, nggak ngopi ya. Tapi makan, kalau nggak makan kan nanti metong. Cuman 9 sampai 80 Pak. Nah 9 sampai 80 itu kegunaannya adalah untuk satu, untuk bayar kontrakan rumah. Kedua, untuk makan keluarga. Ketiga, untuk jajan anak, bekal anak sekolah dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang-orang miskin seperti Mang Uho ini jangankan bayar pajak mau kendaraan,
buat nyervis kendaraannya aja nggak ada uang. Makanya lihat tukang ojek kebanyakan motornya ngebul kan. Itu bukan nggak mau servis, emang nggak punya duit buat servis mereka teh. Oh gitu Pak. Sekali lagi mohon maaf, biasanya ini cuma biasanya Pak ya, yang telat bayar pajak bahkan tidak bayar pajak sampai 2 tahun itu adalah orang-orang miskin atau orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Mohon dipertimbangkan Bapak, karena sebagai masyarakat saya sangat menunggu undang-undang perampasan aset untuk para koruptor itu segera dilaksanakan, segera disahkan. Tapi ternyata yang didahulukan itu adalah perampasan aset orang-orang miskin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh babang-babang ojek barusan, bahwa tidak bayar pajak ya, apalagi kendaraan bermotor sekelas sepeda motor ya di bawah 150 cc ya kan. Di bawah 150 cc nggak bayar pajak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu bukan karena mereka nggak patuh bayar pajak, tapi karena mereka nggak punya duit gitu loh. Contohnya siapa? Ya saya juga gitu, di rumah saya juga ada motor yang sudah hampir 7 tahun tidak bayar pajak gitu loh. Kenapa ya mau bayar pajak? Aduh, ya kan? Hah? Belum lagi dendanya gitu kan. Bayar pajak 7 tahun aku diakumulasi berapa, belum lagi dendanya ya kan. Waduh, mending pakai beli yang lain lah, pakai keperluan yang lain lah, kan macam kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu disita oleh negara, lah ya kok bisa loh rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang diharapkan disahkan oleh rakyat, malah yang disahkan adalah perampasan aset rakyat miskin. Aduh, lanjut. Aduh, aturan tilang yang baru mengada-ngada banget. Ini kenapa sih nih negara Konoha bukannya melegalkan perampasan aset para koruptor, malah melegalkan perampasan aset untuk rakyat. Harusnya jangan tekan dulu aturan, sosialisasiin dulu sampai ke pelosok-pelosok kalau perlu. Kasih tahu tuh semua masyarakat Indonesia, hey, kalau misalnya kendaraan kalian 2 tahun pajaknya nggak dibayar, nanti akan dikenakan denda ya. Kenakan denda aja Pak, jangan disita barangnya, kan bukan punya Bapak, itu punya rakyat, hartanya mereka ya. Heran juga kok aturan kayak gini sampai lolos sih. Giliran aturan perampasan aset buat para koruptor-koruptor nggak lolos-lolos dari dulu, heran gue. Aturan ke masyarakat aja cepet banget gitu kalau untuk urusan-urusan ngambil-ngambil hak orang. Ya, sangat mengada-ngada menurut saya. Seharusnya pemerintah itu memaksimalkan pendapatan asli. Kalau di daerah itu kan ada namanya pendapatan asli daerah gitu ya, PAD gitu ya. Nah, kalau pendapatan negara itu apa namanya? Ya, saya nggak tahu lah, itulah pokoknya ya. Kalau ingin memaksimalkan pajak ibaratnya, seharusnya yang disasar itu bukan rakyat kecil, bukan rakyat miskin gitu loh. Tetapi minimal misalnya kendaraan dengan cc di atas 1000 cc ya, khusus sepeda motor di atas 1000 cc, kemudian mobil ya dengan yang belum 10 tahun misalnya ya kan. Nah, itu nggak membayar pajak, itu langsung dikenakan denda secara progresif, kemudian juga mungkin ada ya dalam tanda kutip penyitaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau sepeda motor cc-nya sudah di atas 1000 cc, bukan rakyat miskin lagi yang punya, udah bisa dipastikan orang kaya, kan seperti itu. Mobil mewah misalnya, pasti orang kaya. Itulah yang harusnya disasar gitu loh. Aduh, lanjut. Akhirnya perampasan aset disahkan. Tapi mohon maaf nih, kok yang dirampas aset masyarakat miskin. Aset-aset para koruptor gimana? Apakah beraninya hanya kepada masyarakat miskin? Itu kendaraan yang pajaknya mati 2 tahun, so pasti bukan milik orang kaya kan? Iya kan? Pasti milik orang-orang yang tidak mampu. Kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk mencari nafkah, seperti para petani pergi ke sawah untuk mengangkut gabah, nggak mungkin kan pakai kendaraan-kendaraan yang mewah. Dan jika kendaraan-kendaraan mereka disita, mereka mencari nafkah mau pakai apa, mau naik apa, nggak mungkin kan naik anjing.
Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet, Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur. Itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Iya, teman-teman ya, ada Mas Ame, kemudian ada netizen lain barusan ya, bahwa alhamdulillah akhirnya RUU perampasan aset disahkan. Tetapi yang membagongkan bukanlah perampasan aset koruptor, ya kan? Koruptor ini sudah bisa dipastikan orang kaya yang namanya korupsi, ya kan? Mendapatkan uang, ya kan? Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Nggak taunya yang dirampas adalah perampasan aset rakyat miskin. Rakyat yang nggak bayar pajak selama 2 tahun, ya kan? Kendaraan bermotor bisa disita dan dihapus. Ferguso. Padahal kendaraan yang digunakan oleh rakyat apalagi cuma 110 cc gitu ya, macam kelasnya Shogun, macam kelasnya Supra gitu ya, atau Matic-Matic yang udah di atas 10 tahun. Itu jarang sekali loh digunakan untuk mejeng, kebanyakan digunakan untuk cari nafkah, jualan bakso, cari rumput ya kan, sales sandal, macem-macem lah. Nah ini kalau nggak membayar pajak bukan karena nggak taat, tetapi mungkin memang uangnya dipakai untuk yang lain, untuk kebutuhan hidup yang lain. Udah gitu kendaraannya mau disita. Aduh, bangsat kali kau. Aduh, aduh, aduh. Lanjut, lanjut. Yang kita tuntut undang-undang perampasan aset koruptor, yang disahkan malah undang-undang perampasan aset rakyat. Apes banget jadi rakyat. Ya, yang depan tadi ya. Coba saya bacakan ya. Pak Prabowo, gimana sih? Kok malah undang-undang aset rakyat yang disahkan? Saya nyuruhnya kan undang-undang perampasan aset negara yang harus disahkan, Pak ya. Bukan perampasan aset negara, perampasan apa ya? Lupa saya. Rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, ya kan? Yang harus disahkan, ya kan? Tetapi seperti pepatah Jawa ya, manggisku lempar, manggaku dapat. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Yang diharapkan apa, yang diberikan apa. Yang diharapkan apa, yang didapat apa. Ya, begitulah koclaknya. Jadi, ya akhirnya saya mengerti ya kenapa dulu Soekarno itu pada tahun 59 ya. 59 apa 55 ya. Itu membubarkan DPR. Ternyata alasannya baru terjawab sekarang ya. Lanjut. Emang bangsat nih DPR. Kenapa? Masa ada undang-undang baru? Ketika kendaraan lu mati pajaknya 2 tahun, itu berhak dirampas oleh negara. Wih, semua kendaraan? Lah iya, mau motor, mobil. mau mobil. Wah, kan bangsat. Nggak bisa begitu. Tahu gak sih lu yang bikin bangsat itu apa? Apa? Ya, yang disisahin rakyat. Ya iyalah. Iya dong. Padahal permintaan rakyat selama ini apa? Apa tuh? Itu yang namanya aset-aset koruptor disita, dimiskinkan. Kalau nggak bisa dihukum mati. Udah itu doang permintaannya. Lu kenapa jadi rakyat ya yang disita? Malah jadi rakyat yang disita kendaraan. Kan bangsat. Makin aneh aja ini ya. Memang iya. Ini sebenarnya DPR tuh Dewan Perwakilan Rakyat atau perwakilan apa ini? Dewan Perwakilan Rupiah. R-nya rupiah. Cocok. Iya kan? Tapi bener itu Lang? Bener, lu cek berita dong. Gimana sih? Terus kalau misalkan ada orang-orang yang dagang nih, yang uangnya itu nggak terlalu banyak, dagangnya pakai mobil gitu, terus dia nggak bisa bayar pajak mobil itu gimana Lang? Ya itu dirampas sama negara kalau ketahuan. Waduh. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Dari sini saya memahami dengan baik kenapa Soekarno pada tahun 55 ya seingat saya ya. Apa 59 lupa saya ya. Iya, udah kebanyakan bikin konten jadinya sowak pikirannya. Intinya ketika Soekarno mengeluarkan dekret presiden ya. Seingat saya sih 59 ya. Nah, salah satu dekret itu isinya kan membubarkan DPR gitulah ya, kurang lebihnya. Nah,
Dulu saya kan nggak ngerti kenapa kok DPR itu dibubarkan. Bukannya DPR itu adalah ya bersama-sama presiden menyusun undang-undang dan itu merupakan bagian dari wakil rakyat. Sekarang baru terjawab gitu kan, baru paham saya kenapa Soekarno membubarkan DPR, iya kan? Karena sepertinya memang DPR itu nggak berguna. Aduh, lanjut. Setelah menuai kritikan dan menjadi perbincangan di zagat media sosial mengenai aturan penilangan yang akan diterapkan di tahun 2025, ya, tiba-tiba Korantas Polri mengklarifikasi yang isinya adalah itu berita hoax, tidak benar adanya, aturan tilang tetap sama. Nah, padahal saya sangat setuju sekali diterapkan. Kok setuju bang? Setuju untuk para pejabat kita. Kalau sama rakyat saya tidak setuju, ya gak? Nah, kalau sama pejabat kan kita bisa cek. Kan Anda aparat penegak hukum, jadi jangan sampai pejabat kita mempunyai aset-aset yang tidak taat pajak. Bener gak? Itu terapin ke sana. Jangan sama rakyat dulu. Kita pernah tahu ada kejadian orang kerja di pajak tidak taat pajak. Coba bayangkan itu. Memalukan sekali. Kalau mau menjadi contoh, pejabat publik kita benahin dulu. Mereka sudah taat pajak semua atau tidak? Lah itu baru. Ya. Nanti masyarakat bisa mengikuti. Kalau di atasnya udah beres, mereka taat pajak semuanya, baru bos terapin sama rakyat. Gitu dong. Gimana sih? Ya, saya tidak mengerti teman-teman apakah dibatalkan setelah dikritik, setelah viral, ataukah memang ini isu-isu bodong gitu ya, iseng-iseng. Tapi menurut saya kalau iseng enggak sih, karena saya memang sudah mendengar ini sudah sejak lama ya, bahwa undang-undang yang baru disahkan itu adalah enggak bayar pajak selama 2 tahun maka akan dihapus ya dari database negara ya, kepemilikan kendaraan, kemudian juga negara bisa menyitanya ya. Tapi mungkin baru akan diberlakukan tahun 2025 ini ya. Nah, kemudian viral, banyak yang menentang, kemudian ya mungkin dibatalkan. Itu sih dugaan saya ya. Tetapi kalau misalnya dugaan saya dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Ya. Teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Neti yang rata-rata sangat kecewa karena yang diharapkan adalah pengesahan perampasan aset para koruptor ya. Malah yang disahkan perampasan aset rakyat kecil alias rakyat miskin. Itu sama dengan syair lagu Jawa ya, manggis ku lempar tapi mangga ku dapat. Wah, nggak nyambung kan? Iya, itulah anggota DPR kita saat ini. Makanya tadi sudah saya sampaikan, saya baru mengerti kenapa Soekarno pada saat Dekret 59 ya, itu membubarkan DPR ya, karena menurut saya memang nggak kanggo itu DPR. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar menarik terkait perampasan kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak selama 2 tahun ya. Ini sangat menarik sekali mengingat selama ini yang diharapkan rakyat adalah pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Malah yang disahkan adalah perampasan aset rakyat kecil. Nggak bayar pajak itu Pak ya karena nggak punya duit loh ya. Kalau rakyat kecil nggak bayar pajak itu karena nggak punya duit, bukan nggak taat bayar pajak ya. Lah kok malah dirampas negara aset yang dimiliki satu-satunya mungkin ya kan. Bayar pajak ya toh bayar pajak ya kan dikorupsi oleh para kader elit kebo ya kan. Iya kan, kok celak ya toh. Tetapi ya tadi sudah kita lihat bareng-bareng teman-teman ya, konon ada informasi yang menginformasikan bahwa kabar tersebut tidak benar ya. Saya nggak tahu benar ataukah salah, yang jelas saat ini isu tersebut ya sangat viral di media sosial, karena itulah kami sajikan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.